bawa ke pohon itu. Tunggu. Sengaja aku membuntuti kalian. Karena firasatku mengatakan bahwa orang Belanda ini akan celaka. Kita langsung saja. Ketika mak lampir lolos dari dalam kerajaan Mataram, akhirnya mak lampir membunuh dukun bongkok yang menyelamatkan mereka dari dalam kerajaan. Dan kini, mak lampir seorang diri di tengah hutan. Manusia licik itu pun akhirnya tersesat di tengah hutan belantara, dan menelusuri hutan rimba di perbatasan sebelah barat kota Mataram, dengan keadaan terleor-leor akibat luka dalam yang dialaminya. Sementara itu, di tempat yang tidak jauh dari keberadaan mak lampir, tampak sekelompok pemburu yang dipimpin oleh seorang warga asing dan seorang pribumi, yang bernama Alang Kibar. Rupanya mereka pun sedang terburu-buru, karena Alang Kibar mendengar ada sesuatu suara gosrak-gosrak di dalam hutan. Semua kawannya pun dikerahkan untuk membawa anjing-anjing guna memburu hewan tersebut. Ada rusa, Tuan. Cepat, nanti keburu jauh. Ayo cepat semuanya. Siapkan senjata kalian. Alang Kibar, lepas. Cepat. Setelah masuk hutan, semua anjing-anjing pun dilepaskan, guna memburu hewan tersebut. Lalu kemudian, sekelompok pemburu pun mengikuti jejak-jejak anjing kemana arah anjing berlari. Tuan, di sana. Anjing-anjing yang mereka lepas untuk memburu Kijang pun, justru malah berbelok arah, ke arah mak lampir, dan terus menggonggong tak ada henti-hentinya. Tentu saja seorang mak lampir merasa kaget dan kebingungan. Mungkin anjing-anjing itu mencium bau siluman yang tidak enak, karena memang, seorang mak lampir tidak pernah mandi. Sedangkan Tuan Adolopiter yang melihat kejadian itu pun menjadi merasa heran, karena baru kali ini mereka melihat seorang nenek-nenek tua di dalam hutan rimba sendiri. Alang Kibar pun berpendapat, mungkin bahwa nenek tua tersebut sedang mencari kayu bakar. Adolopiter pun segera menghampiri mak lampir, lalu kemudian menanyakan tentang siapa, apa dan bagaimana, sehingga ia bisa berada di tempat hutan seperti ini. Saya dikejar orang kampung, Tuan. Mau dibunuh. Nenek penjahat? Saya bukan penjahat, Tuan. Saya dukun. Dukun? Ya. Selama saya jadi dukun, tidak pernah terjadi apa-apa. Orang yang saya obati pasti akan sembuh. Tapi kali ini saya betul-betul sedang apes. Orang yang saya obati mati. Saudara-saudaranya marah, ingin membunuh saya. Lalu saya melarikan diri, tapi tersesat di hutan ini. Ya, dasar manusia licik. Mak lampir pun dengan lancar telah mengarang cerita, yang membuat orang-orang tersebut merasa belas kasihan. Dan pada akhirnya, nenek licik itu pun memohon pertolongan, serta mereka mau membantunya, dan memberikan perlindungan kepadanya. Setelah Tuan Adolopiter minta pendapat kepada Alang Kibar, Adolopiter pun setuju dengan usulan anak buahnya itu. Bagaimana, Alang? Dia seorang dukun. Dia banyak gunanya di rumah Tuan. Betul, Tuan. Kasihan dia. Dokter Jepara hanya satu. Tidak sebulan sekali Tuan bisa ke dokter. Seorang dukun bisa memberikan pertolongan pertama sebelum Tuan pergi ke dokter. Tuan, saya bisa kerja apa saja, Tuan. Membersihkan rumah, memasak, menjahit juga bisa, Tuan. Baiklah, nenek boleh ikut saya. Oh, terima kasih, Tuan. Ya, akal licik mak lampir kali ini pun akhirnya berhasil, sehingga Adolopiter pun menyetujui untuk menolong dan membawanya ke tempat aman. Adolopiter pun kemudian mengajak anak buahnya untuk melanjutkan perburuan di hari itu juga. Tapi pada saat itu, mak lampir mencegahnya, karena merasa bahwa Tuan Adolopiter tidak akan mendapat hewan buruannya di hari itu. Akan tetapi, orang Belanda tersebut tidak percaya, karena mereka merasa sudah mahir menjadi tukang tembak jitu. Tuan Adolopiter pun tetap melanjutkan perburuannya. Pasti tidak akan terbukti. Aku penembak tepat. Singkat cerita, apa perkataan mak lampir memang terbukti, bahwa Tuan Adolopiter tidak mendapatkan buruannya. Mereka pun pulang dengan membawa tangan kosong. Ramalan mak lampir tepat. Kita tidak dapat apa-apa. Ya, mungkin karena saya sedang tidak enak badan, tembakan saya selalu meleset. Ya, Tuan Adolopiter pun meyakini bahwa tembakan tersebut selalu meleset dan tidak mengenai sasaran, karena dengan alasan sedang tidak enak badan. Pada saat itu juga, sekelompok pemburu pulang ke base camp. Sedang apa dia? Dia sedang bersemedi, mengobati dirinya. Bersemedi? Aku banyak simpan obat.
untuk macam-macam penyakit. Dan dia bisa aku kasih obat. Biarkan saja, Tuan. Dia sendiri dukun. Dia tahu apa yang harus dilakukannya. Orang Belanda itu harus aku bantu. Suatu ketika, dia bisa aku peralat untuk memusnahkan musuh-musuh. Malam itu, ketika para pemburu sedang menyalakan api unggun, tiba-tiba saja api unggun itu pun terbang melayang dan berpindah tempat. Hal tersebut sudah jelas. Pada saat itu telah membuat gaduh dan keributan. Karenanya, mereka semua pun ketakutan dengan melihat kejadian aneh tersebut. Kini Tuan Adolopiter dan lainnya, yang sedang tidur pun mendadak terbangun masing-masing dan menanyakan apa yang telah terjadi. Tuan Adolopiter pun tidak mempercayai bahwa ada api unggun bisa pindah sendiri. Ia pun mengatakan kepada anak buahnya, semua itu hanya tahayul. Tadi apinya ada di situ. Sekarang pindah di sini deh. Hei, malam-malam begini kalian bikin ribut. Ada apa? Tuan. Api unggun pindah sendiri. Hot, kamu orang bicara tahayul. Aku tidak suka itu. Api unggunnya pindah sendiri, Tuan. Kami melihat dengan mata kepala sendiri. Nih, mana bisa api unggun pindah sendiri? Aku bisa mendengar omongan kalian yang kacau. Di tengah-tengah situasi kekacauan tersebut, tiba-tiba mak lampir yang sedang bersemedi pun muncul untuk menjadi pahlawan, guna menarik simpatik mereka. Tidak kacau, Tuan. Omongan mereka ini benar. Tuan boleh percaya atau tidak. Hutan ini memang ada penunggunya. Akan saya buktikan. Hei, penunggu hutan ini. Aku perintahkan. Jangan mengganggu kami. Pindahkan api unggun ini. Setelah melihat kejadian itu, Tuan Adolopiter pun merasa kebingungan, yang awalnya menganggap hanya tahayul, dan akhirnya melihat sendiri. Hal tersebut pasti saja, mak lampir merasa jadi pahlawan yang sukses. Mak lampir pun melihat Adolopiter yang terkesima, langsung menanyakan, tentang apakah masih belum percaya mengenai hal tersebut. Padahal itu semua ulah mak lampir sendiri. Bagaimana, Tuan? Iya. Ayo, berangkat! Keesokan paginya, rombongan berburu pun akan bergerak lagi untuk mencari hewan buruan. Akan tetapi, lagi dan lagi mak lampir mencegahnya, karena menurutnya, Tuan Adolopiter akan celaka. Namun Tuan Adolopiter pun tidak menggubrisnya, dengan perkataan mak lampir. Apakah hari ini juga hari tidak bagus untuk saya? Keberuntungan Tuan sedang jelek. Kalau Tuan pergi berburu juga, Tuan akan celaka. Berapa kali saya harus bilang bahwa saya tidak percaya tahayul? Dan percayalah, keberuntungan saya hari ini bagus. Kau akan menyesal, Tuan Adolopiter. Akhirnya, Adolopiter bersama rekan-rekannya pun melanjutkan pergi berburu, dan apa yang dikatakan mak lampir, sama sekali tidak digubris. Namun ternyata, setelah memasuki hutan, kecelakaan pun terjadi. Tuan Adolopiter ketua grup berburu itu kakinya dipatok ular berbisa yang sangat mematikan. Kakiku digigit ular. Kita bawa ke pohon itu. Sampai di sini dulu, alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode yang akan datang. Terima kasih.